Apakah kamu bangun setiap pagi dengan perasaan bahwa hidupmu seolah-olah hanya mengulang pemandangan yang sama? Mungkin kamu merasa terperangkap dalam jaring kebiasaan buruk yang sudah kamu kenal, penundaan yang menusuk, kecemasan yang berbisik, atau kemarahan yang tiba-tiba meledak. Kamu sudah mencoba untuk berubah. Mungkin resolusi yang kamu buat di tahun baru sudah usang pada bulan kedua. Kamu sudah membaca banyak buku motivasi yang menjanjikan keajaiban, namun kamu masih berdiri di titik yang sama. Tarik napas dalam-dalam. Hari ini kita tidak akan berbicara tentang sihir, janji kosong, atau perubahan yang instan. Kita akan berbicara tentang stoikisme, sebuah filosofi kuno yang menawarkan sebuah peta jalan yang jujur dan brutal dalam kesederhanaannya. Semua yang kamu butuhkan untuk mengubah hidupmu ada di dalam dirimu. Sekarang juga, filosofi ini mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak terjadi dalam semalam, tetapi dapat dipadatkan dalam waktu 1 bulan, melalui rangkaian kebiasaan yang disiplin, refleksi yang mendalam, dan pemahaman yang tegas tentang apa yang bisa kamu kendalikan. Ini adalah sebuah janji, bukan kepada dunia, melainkan kepada dirimu sendiri. Selama 30 hari ke depan, kita akan melepaskan identitas lama yang membelenggu dan membangun fondasi untuk jiwa yang baru. Kita akan memulai perjalanan untuk mengubah dirimu dalam 1 bulan, bukan dengan mengharapkan keajaiban eksternal, melainkan dengan memenangkan pertempuran batin setiap hari. Bagian pertama, dasar-dasar perubahan stoik, mengenal dikotomi kendali, pintu gerbang menuju ketenangan. Inti dari setiap perubahan stoik terletak pada sebuah konsep sederhana, namun revolusioner, dikotomi kendali. Kebanyakan rasa frustrasi dan kegagalan kita untuk berubah berasal dari energi yang kita curahkan pada hal-hal yang berada di luar kendali kita. Kita marah pada cuaca, politik, tindakan orang lain, atau masa lalu kita. Seorang stoik, seperti filsuf Epictetus, mengajarkan kita untuk dengan tegas membagi hidup menjadi 2 kolom. Hal-hal yang berada dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Apa yang bisa kita kendalikan? Hanya pertimbangan, penilaian, niat, dan tindakan kita sendiri. Kita tidak bisa mengendalikan hasil, tetapi kita bisa mengendalikan usaha kita. Kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain pikirkan tentang kita, tetapi kita bisa mengendalikan karakter yang kita tampilkan. Perubahan dalam 1 bulan dimulai dengan kebiasaan mental untuk secara konsisten bertanya, apakah ini sesuatu yang berada di bawah kekuasaanku atau tidak? Liga antara melebaran, mencurahkan energi untuk hal-hal yang tidak dapat kita ubah sama saja dengan mencoba menghentikan gelombang laut dengan tangan kosong. Itu hanya akan melelahkan kita. Sebaliknya, alihkan semua fokus dan energi kita pada hal-hal di dalam kolom kendali kita. Kebiasaan transformatif. Pertama adalah pengalihan fokus yang radikal dari yang eksternal ke yang internal. Inilah titik awal bagi kebebasan pribadi sejati. Kebiasaan pikiran, prohairesis dan kekuatan penilaian. Dalam filosofi Stoik, prohairesis adalah kekuatan penilaian dan kehendak kita satu-satunya hal yang benar-benar milik kita dan benar-benar bebas. Kebiasaan yang mengubah hidup dalam 1 bulan harus dimulai dengan pelatihan kekuatan ini. Kita tidak terganggu oleh peristiwa, tetapi oleh penilaian yang kita berikan pada peristiwa tersebut. Bayangkan kamu terlambat menghadiri pertemuan penting karena kemacetan lalu lintas. Peristiwa tersebut adalah kemacetan, sebuah hal eksternal yang tidak kamu kendalikan. Reaksi pertamamu mungkin adalah marah, mengutuk, dan merasakan hari yang hancur. Ini adalah penilaian bahwa kemacetan ini adalah hal yang buruk. Kebiasaan stoik di sini adalah jeda reflektif, atau penangguhan penilaian. Ketika impresi sebuah pikiran atau perasaan yang timbul muncul, kita harus menahan diri untuk tidak langsung menyetujuinya. Kita harus berdiri sejauh 1 lengan dari pikiran itu dan memeriksanya. Apa ini? Apakah ini objektif? Apakah ini merugikanku atau hanya penafsiranku yang merugikanku? Dalam kasus kemacetan, penafsiran stoik adalah, ini adalah ketidaknyamanan, sebuah peluang untuk melatih kesabaran, atau waktu ekstra untuk mendengarkan buku audio. Dengan mengubah penilaian, kita mengubah pengalaman kita. Melatih kekuatan penilaian ini setiap hari selama 30 hari akan memutus rantai reaksi otomatis yang selama ini mengendalikan emosi dan tindakan kita. Ini adalah kebiasaan mental inti yang akan mengubah segalanya. Mempersiapkan diri untuk kegagalan. Premeditatio malorum. Salah satu kebiasaan paling kuat yang harus kita tanamkan adalah premeditatio malorum, atau perenungan yang disengaja tentang kemalangan. Ini bukan tentang menjadi pesimis. Ini adalah latihan yang sangat praktis dan mendalam.
Setiap pagi sebelum kita memulai hari, kita harus meluangkan waktu 5 menit untuk membayangkan skenario terburuk yang mungkin terjadi, seperti bagaimana jika rencana ini gagal. Bagaimana jika seseorang mengkhianatiku? Bagaimana jika aku sakit? Tujuannya bukanlah untuk membuat diri kita takut, melainkan untuk merampas kekuatan kejutan dari ketidakberuntungan. Ketika kita sudah membayangkan kemalangan secara rasional, kita sudah menyiapkan respons mental. Marcus Aurelius menulis bahwa kita harus menyambut pagi dengan mengingat bahwa kita mungkin akan bertemu dengan orang yang mengganggu, tidak tahu berteruan atau tidak sopan. Dengan mempersiapkan diri, kita tidak terkejut atau marah, tetapi kita sudah menyiapkan perisai kebijaksanaan. Mereka bertindak seperti itu karena ketidaktahuan mereka. Itu tidak perlu merugikanku. Mengembangkan kebiasaan, ini selama 1 bulan akan membangun ketahanan emosional yang tak tertandingi. Ketika kemalangan benar-benar datang, karena itu pasti akan datang, kita tidak akan ambruk. Kita akan bereaksi bukan dengan panik, tetapi dengan kepala dingin dan pertanyaan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Ini adalah kebiasaan yang mengubah rasa takut menjadi persiapan dan kecemasan menjadi ketenangan. Bagian kedua, kebiasaan harian yang mengubah hidup dalam 1 bulan. 1. Refleksi pagi dan malam, ujian harian jiwa. Jika perubahan adalah tujuannya, maka refleksi harian adalah alat navigasinya. Kebiasaan ini adalah fondasi yang harus kamu lakukan setiap hari selama 30 hari. Refleksi pagi, persiapan. Setelah premeditatio malorum, luangkan waktu 10 menit untuk menetapkan niat. Jangan hanya menetapkan tujuan, misalnya menulis 1000 kata, tetapi tetapkan karakter yang ingin kamu tampilkan. Misalnya, aku akan menjadi sabar, fokus, dan jujur hari ini. Ingatkan diri pada standar tertinggimu. Tuliskan 1 kebajikan yang akan kamu latih hari itu. Apakah itu keberanian, keadilan, kesederhanaan, atau kebijaksanaan? Refleksi malam, evaluasi. Sebelum tidur, kembalilah dan tinjau hari yang telah berlalu. Seneca mengajarkan kita untuk menjadi hakim bagi diri kita sendiri. Tanya pada dirimu 3 pertanyaan inti. Apa yang kulakukan dengan baik hari ini? Ini menguatkan kebiasaan positif. Apa yang kulakukan dengan buruk hari ini? Ini mengidentifikasi kelemahan yang harus diperbaiki. Pelajaran apa yang kuambil untuk besok? Ini memastikan kita tidak membuat kesalahan yang sama. Kebiasaan ganda. Ini persiapan di pagi hari dan evaluasi di malam hari, menciptakan lingkaran umpan, balik yang kuat. Dalam 1 bulan, kamu akan mendapatkan kejelasan tentang apa yang mendorongmu, apa yang menahanmu, dan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya untuk menjadi versi dirimu yang lebih baik. Tidak ada pertumbuhan yang disengaja tanpa refleksi yang disengaja. 2. Menguasai nafsu dan kebutuhan hidup sederhana. Banyak dari kebiasaan buruk kita berakar pada ketidakpuasan dan nafsu yang tidak terkendali. Kita makan berlebihan, membeli hal yang tidak kita butuhkan, atau membuang waktu untuk hiburan yang dangkal. Kebiasaan stoik kedua adalah melatih kesederhanaan atau temperance. Ini adalah praktik disiplin diri yang nyata. Untuk 1 bulan, kenali dan kaji kebutuhanmu yang sebenarnya. Latih ketidaknyamanan yang disengaja. Marcus Aurelius secara teratur mengingatkan dirinya bahwa daging yang dimasak hanyalah bangkai hewan dan anggur yang mahal hanyalah jus anggur fermentasi. Tujuannya adalah untuk melihat hal-hal secara objektif, melepaskan hiasan yang diberikan oleh masyarakat atau keinginan kita sendiri. Tantang dirimu dengan puasa kecil yang disengaja. Selama 30 hari, hapus 1 sumber kenyamanan yang tidak perlu. Misalnya, tidak memeriksa media sosial di 1 jam pertama setelah bangun tidur. Puasa makanan ringan di waktu tertentu. Tahan keinginan untuk membeli sesuatu yang kamu inginkan, tetapi tidak kamu butuhkan. Dengan secara sadar menahan diri dari kesenangan kecil yang tidak penting, kamu melatih otot kehendak dan menyadari bahwa kamu bisa hidup bahagia dengan lebih sedikit. Kebiasaan ini membangun benteng di dalam dirimu, sehingga ketika kamu menghadapi kesulitan besar, kamu sudah terbiasa untuk merasa nyaman dengan ketidaknyamanan. 3. Memento mori dan keterdesakan tindakan. Memento mori berarti ingatlah bahwa kamu akan mati. Ini bukan praktik yang suram, melainkan praktik yang sangat membebaskan dan memotivasi. Kebiasaan ini mengajarkan kita tentang keterbatasan waktu kita, dan oleh karena itu, keterdesakan untuk menjalani kehidupan yang baik sekarang. Kebanyakan dari kita menunda-nunda perubahan karena kita secara implisit percaya bahwa kita memiliki waktu tak terbatas. Aku akan menulis besok,
Aku akan meminta maaf minggu depan. Aku akan mulai berlari bulan depan. Mengingat kematian setiap hari selama 1 bulan akan membakar. Urgensi yang diperlukan untuk perubahan. Mulailah setiap sesi kerjamu, atau setiap tindakan sulit yang kamu tunda, dengan kalimat ini. Aku mungkin tidak memiliki kesempatan lagi untuk melakukan ini. Kematian bukanlah sesuatu yang terjadi di masa depan yang jauh. Itu adalah kemungkinan yang melekat pada setiap momen. Pertimbangkan. Jika ini adalah hari terakhirku, apakah aku akan menyesali bagaimana aku menghabiskan waktu ini? Kebiasaan memento mori menghubungkan tindakan kita saat ini dengan nilai-nilai tertinggi kita. Ini memastikan bahwa setiap hari, selama 30 hari ini, dihabiskan untuk hal-hal yang benar-benar penting. Memaksa kita untuk bertindak sekarang dan tidak membiarkan kehidupan berlalu begitu saja dalam penundaan. Bagian ketiga, mengubah hubungan dengan dunia dan orang lain. 4. Praktik empati dan penerimaan sifat manusia. Salah satu sumber utama penderitaan kita adalah harapan yang tidak realistis terhadap orang lain. Kita mengharapkan orang lain untuk bertindak sesuai dengan standar kita, dan ketika mereka gagal, kita merasakan kemarahan atau kekecewaan. Kebiasaan transformatif keempat adalah menerapkan pandangan stoik tentang sifat manusia, bahwa semua orang, meskipun melakukan kesalahan, didorong oleh apa yang mereka yakini sebagai kebaikan. Mereka tidak bermaksud jahat, mereka hanya salah informasi. Latih empati kognitif. Ketika seseorang mengganggumu, jangan langsung bereaksi. Tanyakan, dalam sudut pandang atau pemahaman apa, tindakan ini masuk akal bagi mereka. Mungkin mereka bertindak karena rasa takut yang tersembunyi, tekanan yang tidak kamu ketahui, atau hanya karena mereka tidak pernah diajari cara yang lebih baik. Selama 1 bulan ini, berlatih untuk tidak tersinggung adalah sebuah kebiasaan revolusioner. Kamu tidak perlu menyetujui tindakan mereka, tetapi kamu bisa menerima bahwa tindakan itu adalah bagian dari kondisi manusia. Ini adalah bagian dari kolom di luar kendali kita. Dengan melepaskan harapan untuk mengubah orang lain, kamu membebaskan dirimu untuk fokus pada satu-satunya orang yang bisa kamu ubah, dirimu sendiri. Kebiasaan ini adalah kunci untuk mengurangi konflik internal dan eksternal. 5. Penerimaan yang tegas amor fati. Amor fati adalah frasa Latin yang berarti cintai takdirmu. Ini adalah puncak dari pemikiran stoik dan kebiasaan paling sulit untuk dikuasai. Ini bukan hanya tentang menerima apa yang telah terjadi, tetapi tentang mencintainya. Melihatnya bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai bahan bakar untuk pertumbuhanmu. Kita semua mengalami kemalangan, penyakit, kehilangan pekerjaan, hubungan yang berakhir. Respons alami kita adalah penolakan, penyesalan, atau pertanyaan, mengapa ini terjadi padaku? Kebiasaan amor fati yang harus kamu latih selama 30 hari adalah mengubah pertanyaan itu menjadi, bagaimana aku bisa menggunakan ini? Pelajaran apa yang hanya bisa kuterima melalui rasa sakit ini? Filosofi ini mengajarkan bahwa setiap peristiwa baik atau buruk diperlukan untuk membentuk karakter yang kamu inginkan. Kemacetan adalah kesempatan untuk melatih kesabaran. Kehilangan adalah kesempatan untuk menunjukkan ketahanan. Kritik yang menyakitkan adalah kesempatan untuk melatih kerendahan hati. Setiap malam dalam refleksi malammu, berikan penghargaan untuk kesulitan hari itu. Terima kesulitan itu dengan rasa syukur, karena telah memberimu kesempatan untuk menampilkan kebajikan. Dalam 1 bulan, kebiasaan ini akan mengubah cara kamu memandang penderitaan. Kamu tidak lagi melihat dirimu sebagai korban dari keadaan, tetapi sebagai pandai besi yang menempa karakternya sendiri dengan palu dan api kehidupan. Bagian keempat, menghidupkan kebajikan, telos. 6. Tindakan yang benar, keberanian, keadilan, kebijaksanaan, kesederhanaan. Semua kebiasaan di atas berfungsi untuk satu tujuan. Hidup sesuai dengan alam dan mencapai eudaimonia, sebuah kehidupan yang berkembang dan penuh. Bagi stoik ini dicapai melalui praktik 4 kebajikan kardinal. Kebijaksanaan, prudence. Kebiasaan ini adalah kemampuan untuk melihat situasi secara objektif dan membuat penilaian yang benar tentang mana yang baik, mana yang buruk, dan mana yang netral. Keadilan, justice. Kebiasaan ini adalah bertindak dengan benar dan adil kepada semua orang, termasuk dirimu sendiri. Ini berarti melakukan tugasmu sebagai anggota masyarakat dan tidak merugikan orang lain. Keberanian, courage. Ini bukan hanya keberanian fisik, tetapi keberanian moral untuk mengatakan yang benar, untuk bertindak ketika kamu tahu kamu harus, dan untuk menerima ketidaknyamanan. Kesederhanaan, temperance.
Ini adalah penguasaan diri dan pengendalian diri atas keinginan dan nafsu kita. Untuk mencapai perubahan dalam 1 bulan, pilih satu tindakan setiap hari yang secara aktif. Melatih salah satu dari 4 kebajikan ini, terutama yang paling sulit bagimu. Jika kamu cenderung menunda-nunda, latih keberanian dengan melakukan tugas yang paling kamu takuti terlebih dahulu. Jika kamu cenderung menghakimi, latih keadilan dengan memberikan manfaat keraguan kepada orang lain. Perubahan sejati bukanlah tentang mencapai tujuan eksternal seperti mendapatkan promosi atau berat badan ideal, melainkan tentang menjadi orang yang berkarakter. 30 hari ini adalah kesempatanmu untuk hidup selaras dengan nilai-nilai tertinggimu. Penutup dan komitmen. Hari ke-30 dan setelahnya, kamu tidak akan menjadi manusia yang berbeda dalam 30 hari. Itu adalah fantasi. Namun kamu akan menjadi manusia yang berbeda dalam tindakan, pikiran, dan respon terhadap dunia. Pada hari ke-30, kamu tidak akan bangun dan menemukan semua masalahmu hilang. Sebaliknya, kamu akan menemukan peralatan yang jauh lebih baik di tanganmu. Kamu akan memiliki disiplin refleksi, ketenangan karena mempraktikkan dikotomi kendali, urgensi dari memento mori, dan ketahanan dari amor fati. Perubahan ini bukanlah sebuah sprint. Ini adalah maraton seumur hidup. Tujuan dari 1 bulan, intensif ini hanyalah untuk membuat kebiasaan, baru ini menjadi otomatis, sehingga mereka beralih dari tindakan yang disengaja menjadi respon alami. Jiwa yang sudah terlatih, jangan pernah berhenti berlatih. Begitu kamu mengendur, pikiran lamamu yang kacau akan kembali. Karakter adalah kebiasaan yang berulang. Lanjutkan refleksi, lanjutkan kesederhanaan, lanjutkan amor fati. Tugasmu sekarang adalah bangun dan memulai. Bukan besok, bukan pada hari Senin, tetapi pada detik ini. Jadilah filsuf dalam tindakan, bukan hanya dalam kata-kata. Selamat datang di perjalanan yang akan mengubah dirimu, bukan dari luar, tetapi dari inti terdalam jiwamu.